Konon, belasan ribu tahun lalu, ada sebuah peradaban yang begitu maju, memiliki teknologi, arsitektur, bahkan kekuatan militer yang tak tertandingi, jauh melampaui zaman mereka. Namun dalam satu malam, semua lenyap tanya jejak, meninggalkan misteri yang hingga kini masih menjadi perdebatan banyak orang. Peradaban itu adalah Atlantis. Sekitar tahun 360 sebelum Masehi, filsuf Yunani kuno bernama Plato menulis dua dialog terkenal berjudul Timaeus dan Critias. Dalam tulisannya, Plato mengisahkan tentang sebuah peradaban megah bernama Atlantis yang dideskripsikan berada di luar pilar Hercules yang kini dikenal sebagai Selat Gibraltar. Menurut Plato, Atlantis bukan hanya sekadar kota, melainkan kerajaan besar yang dihuni oleh ras setengah dewa, serta dipimpin oleh para raja yang dapat menelusuri garis keturunannya hingga Poseidon, dewa laut dan samudra dalam mitologi Yunani. Masyarakat Atlantis hidup dalam kemewahan dan teknologi yang sangat maju. Kota mereka berkilauan, kanal-kanalnya teratur, dan kuil-kuilnya menjulang tinggi ke langit. Atlantis memiliki wilayah yang lebih besar dari gabungan Asia dan Libya. Bangsa itu pun memiliki kekuatan angkatan laut yang luar biasa, hingga berhasil menaklukkan sebagian Eropa dan Afrika, sebelum akhirnya dikalahkan oleh bangsa Athena kuno. Seperti kisah-kisah lainnya, kekuasaan membawa mereka pada keangkuhan. Masyarakat Atlantis menjadi serakah, bahkan tak ragu melancarkan perang untuk memenuhi ambisi mereka, menaklukkan dunia, jenis kesombongan yang mengundang murka para dewa. Dan dalam satu malam, gempa bumi dan banjir besar terjadi. Musibah itu, dalam sekejap menelan seluruh peradaban Atlantis ke dalam samudra. Selama ribuan tahun, kisah ini dianggap hanya legenda. Meski begitu, sisa-sisa keberadaan Atlantis masih terus dicari oleh sejumlah pihak, mulai dari peneliti hingga penjelajah. Bahkan, mereka telah melakukan penelusuran ke berbagai tempat, seperti Bolivia, Spanyol, hingga Antartika. Salah satu teori populer menyebutkan bahwa Atlantis sebenarnya adalah peradaban Minoa di Pulau Kreta. Peradaban ini memang memiliki angkatan laut yang kuat dan kebudayaan yang maju, bahkan mirip seperti Atlantis. Mereka juga hancur karena bencana alam besar berupa letusan vulkanik di Terra, yang sekarang dikenal sebagai Pulau Santorini. Letusan itu menyebabkan tsunami dahsyat, yang berakhir menghancurkan sebagian besar angkatan laut Minoa. Kemiripan peradaban Atlantis dan Kreta juga tercermin pada aspek lain. Minos, raja pertama Kreta yang legendaris, disebut-sebut sebagai putra Poseidon, sama seperti raja pertama Atlantis, Atlas. Apakah ini kebetulan atau justru bagian dari jejak samar yang tertinggal dalam sejarah peradaban? Di antara perdebatan panjang terkait ada tidaknya Atlantis, sejumlah temuan justru memicu lebih banyak pertanyaan dibanding jawaban. Dalam dialog Plato yang berjudul Critias, Plato sempat menyebutkan bahwa Atlantis bercahaya karena orichalcum, logam langka berwarna merah keemasan yang sering disebutkan dalam tulisan-tulisan kuno, bahkan bernilai paling tinggi kedua setelah emas. Mengejutkannya, pada tahun 2015, para arkeolog berhasil menemukan 39 batangan orichalcum di sebuah bangkai kapal kuno di lepas pantai Sisilia. Lantas, apakah ini menjadi salah satu bukti bahwa Atlantis benar-benar ada? Penemuan lain yang tak kalah mengejutkan dunia adalah mesin Antikythera. Sebuah alat mekanik yang ditemukan di kapal karam dari 1000 tahun sebelum Masehi. Alat ini disebut sebagai komputer pertama di dunia yang mampu memprediksi gerhana dan pergerakan planet. Teknologi ini dirasa terlalu maju untuk zaman itu. Karena itulah, beberapa peneliti berani menyebut jika bisa saja alat itu merupakan peninggalan dari bangsa Atlantis. James Cameron, sutradara film dokumenter Atlantis Rising pun turut mengungkap bahwa mereka sempat menemukan batu jangkar kuno di Selat Gibraltar, lokasi yang disebutkan Plato sebagai letak Atlantis. Mereka pun mengklaim jika penemuan itu
mungkin menjadi salah satu bukti keberadaan Atlantis. Belum cukup meyakinkan? Belum lama ini, dalam agenda Cosmic Summit 2025 yang digelar di North Carolina, seorang arkeolog bernama Michael Donnellan mempresentasikan temuannya, yakni struktur batu besar yang tenggelam sekitar 3,2 km dari pesisir Cadiz, Spanyol. Struktur tersebut terdiri dari kanal melingkar, batu persegi yang rusak, dan dinding besar. Donnellan yakin itu adalah reruntuhan kuil Poseidon, alias pusat peradaban Atlantis. Struktur itu diyakini tenggelam akibat bencana besar sekitar 11.600 tahun yang lalu, bertepatan dengan masa Younger Dryas akibat perubahan iklim, bencana dahsyat yang menjadi tombol restart untuk mengulang kembali peradaban manusia. Namun, tak semua percaya dengan teori-teori tersebut. Menurut David S. Anderson, asisten profesor dari Universitas Radford yang memiliki spesialisasi dalam arkeologi Maya dan Mesoamerika berpendapat bahwa kita tidak akan pernah dapat menemukan Atlantis, karena memang tidak pernah ada. Bahkan Flint Dibble, peneliti dari Universitas Cardiff, menyebut Plato sebagai pembohong. Sebagian sejarawan dan arkeolog meyakini bahwa kisah Atlantis hanyalah alegori, perumpamaan filosofis yang dibuat Plato untuk menyampaikan pesan moral, bukan peristiwa nyata. Selain itu, klaim bahwa Atlantis ada sejak 9.000 tahun sebelum zaman Plato, yang berarti 11.000 tahun lalu dari saat ini, juga dianggap sangat tak masuk akal. Karena periode itu jauh mendahului peradaban-peradaban kuno yang telah diketahui seperti Mesir dan Sumeria. Bahkan, sejumlah pakar pun berpendapat bahwa detail geografis yang digambarkan Plato tidak cocok dengan data arkeologis yang ada. Semua itu semakin memperkuat bahwa Atlantis hanyalah sebuah mitos. Padahal, jika Atlantis benar ada, teknologi modern yang ada saat ini, seperti sonar laut dalam, kapal selam, hingga pemetaan digital, belum pernah menemukan satu pun reruntuhan megah yang bisa dipastikan sebagai Atlantis. Meski begitu, satu hal yang pasti, legenda tentang Atlantis tidak akan pernah mati. Atlantis akan terus hidup dalam berbagai kisah dan pikiran peradaban manusia. Kalau menurutmu, Atlantis itu nyata atau hanya dongeng belaka? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan subscribe untuk misteri berikutnya.